Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok Tafsir Al-Misbah akan menjelaskan sedikit tentang biografi, latar belakang, karakteristik dan sistematika penulisan serta kelebihan dan kekurangan dalam Tafsir Al-Misbah. Akan dijelaskan oleh teman-teman dalam kelompok saya. Silakan disimak videonya. Yang pertama, biografi penulis. Muhammad Quraish Shihab lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rampang, Sulawesi Selatan. Ayahnya bernama Profesor Kiai Haji Abdurrahman Shihab. Beliau memulai pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah di Ujung Padang, sambil mondok di pesantren Dar Al-Hadid Al-Fiqhiyah di Kota Malang, Jawa Timur. Pada tahun 1958, beliau melanjutkan pendidikan ke Al-Azhar Kairo Mesir untuk mendalami studi keislaman dan menyelesaikannya pada tahun 1967 dengan gelar LC. Kemudian beliau melanjutkan kembali pendidikannya dan berhasil meraih gelar MA pada tahun 1968 untuk spesialisasi di bidang tafsir Al-Quran. Periode kurang lebih 11 tahun, beliau terjun ke berbagai aktivitas. Di tahun 1980, beliau kembali ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya, dan di tahun 1982 beliau berhasil meraih gelar doktor. Kemudian pada tahun 1984 beliau pindah tugas dari IAIN Alauddin ke IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Beliau juga mendapat jabatan sebagai rektor IAIN Jakarta dalam 2 periode, yaitu pada tahun 1992 sampai 1996 dan 1997 sampai 1998. Beliau juga dipercaya menjadi Menteri Agama selama kurang lebih 2 bulan di awal tahun 1998 pada kabinet terakhir Soeharto. Pada tahun 1999, beliau diangkat menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Negara Republik Arab Mesir yang berkedudukan di Kairo. Selanjutnya, nomor 2, latar belakang dan sistematika penulisan. Yang pertama, latar belakang penulisan ada 4, yakni 1. Memberi langkah mudah bagi umat Islam dalam memahami isi kandungan ayat-ayat Al-Quran dengan menjelaskan secara rinci tentang pesan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran, serta menjelaskan tema-tema yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan manusia. Selanjutnya, yang kedua, kekeliruan umat Islam dalam memaknai fungsi Al-Quran. Yang ketiga, kekeliruan akademisi yang kurang memahami hal-hal ilmiah seputar ilmu Al-Quran. Yang keempat, adanya dorongan dari umat Islam Indonesia yang membuka hati dan membulatkan Quraish Shihab untuk menuliskan tafsirnya. Selanjutnya, yang kedua, sistematika penulisan. Tafsir Al-Misbah ini berjumlah 15 volume, mencakup keseluruhan isi Al-Quran sebanyak 30 juz. Kitab ini pertama kali diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati, Jakarta pada tahun 2000. Kemudian dicetak lagi untuk yang kedua kalinya pada 2004. Dalam menyampaikan uraian tafsirnya, Quraish Shihab menggunakan tartib mushafi. Di awal setiap surat, sebelum menafsirkan ayat-ayatnya, beliau terlebih dahulu memberikan penjelasan yang berfungsi sebagai pengantar untuk memasuki surat yang akan ditafsirkan. Kemudian, di akhir penjelasan di setiap surat, Quraish Shihab selalu memberikan kesimpulan atau semacam kedudukan pokok dari surat tersebut, serta segi-segi munasabah atau keserasian yang terdapat di dalam surat tersebut. Sekian. Karakteristik tafsir Al-Misbah menjelaskan tentang jumlah ayatnya, tempat diturunkannya surat tersebut, surat apa yang diturunkan sebelum surat tersebut, pengambilan nama surat, hubungan dengan surat yang lain, dan gambaran keseluruhan tentang ini surat dan asbabun nuzulnya. Terjemahannya ditulis dengan huruf miring, sedangkan dalam tafsirnya ditulis dengan huruf normal. Tafsir Al-Misbah bercorak sastra, budaya, dan kemasyarakatan. Bila dilihat dari segi penafsirannya, lebih menonjolkan bentuk bi al-ro'yi, yang mana itu terlihat jelas, dan cara penulisannya yang menjabarkan dan memberi penjelasan di setiap ayat-ayat di tafsir. Metode yang digunakan merupakan metode tahlili, yang mana sebuah karya tafsir yang berusaha untuk mengungkap kandungan yang ada di dalam Al-Quran.
Kelebihan dan kekurangan tafsir Al-Misbah. Kelebihannya, tafsir ini sangat mendukung seiring dengan kondisi keindonesiaan yang di dalamnya banyak merespon beberapa hal yang bersifat aktual di dunia Islam, Indonesia maupun internasional. Yang kedua, kelebihannya kemudian mengelolanya ke dalam bahasa yang mudah dipahami dan dicerna, serta dengan sistematika pembahasannya yang enak diikuti oleh para pembaca. Yang ketiga, kelebihannya dalam penafsiran ayatnya, Quraisy Shihab tidak menghilangkan koreksi antara ayat dengan antar surat. Lalu kekurangannya, yang pertama, di dalam beberapa riwayat dan juga beberapa kisah yang ditulis oleh Dr. Quraisy Shihab terkadang tidak tercantum nama perawinya, sehingga hal ini sulit untuk difahami pembaca dan penafsir. Kekurangan yang kedua, kekurangan lain dalam hal pandangan sebagai kaum muslimin yang ada di Indonesia menganggap bahwa beberapa penafsiran Quraisy Shihab dianggap keluar dari batas Islam, sehingga tidak jarang jika tafsir dari Dr. Quraisy Shihab dianggap sebagai kelompok liberal. Baik teman-teman, adapun salah satu contoh dari kitab Tafsir Al-Misbah menurut penafsiran Muhammad Quraisy Shihab, yaitu dalam ayat An-Nisa ayat 1, yaitu Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Yang artinya itu adalah, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan menerima namanya, kamu saling meminta dan memelihara hubungan keluarga. Sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dalam penafsirannya, ketika menjelaskan ayat tentang surat An-Nisa ini, beliau Muhammad Quraisy Shihab itu menulis sebagai berikut. Ayat Hujarat itu memang berbicara tentang asal kejadian manusia yang sama dari seorang ayah dan ibu, yakni dari sperma ayah dan ovum indung telur di ibu. Tetapi tekanannya pada persamaan hakikat kemanusiaan atau perorangan, karena setiap orang yang berbeda-beda ayah dan ibunya, tetapi unsur dan proses kejadian mereka itu sama. Adapun ayat An-Nisa ini menurut tafsiran Quraisy Shihab itu menjelaskan kesatuan dan kesamaan orang per orang dari segi hakikat kemanusiaan, tetapi konteksnya itu untuk menjelaskan banyak dan berkembang biaknya mereka dari seorang ayah yakni Adam dan seorang ibu yakni Hawa. Dari kutipan di atas itu jelas bahwa Muhammad Quraisy Shihab ini memiliki pandangannya sendiri tentang asal-usul kejadian perempuan. Profesor Quraisy Shihab itu memaknai kata nafas wahidah dalam pengertian ayah atau ayah manusia seluruhnya, yakni Adam dan pasangannya Hawa. Sebab dari situlah dimulainya perkembangbiakan manusia, baik laki-laki dan perempuan. Itu pemaknaannya itu didasarkan pada kesesuaian makna dalam konteks wacana yang dibicarakan di dalam ayat tersebut. Bahkan ia memandang paham soal asal-usul kejadian perempuan dari tulang rusuk Adam. Ini bukan sebagai sebab yang melahirkannya bias gender,